Kali ini kami akan mengajak Anda mengulik kisah terowongan ijo di Kebumen, Jawa Tengah yang konon menyeramkan karena banyak kejadian mistis di sana. Salah satunya adalah penampakan keranda terbang. Lantas seperti apa kisahnya? Langsung saja kita saksikan sama-sama. Inilah kisahnya. Good people, ada satu terowongan kereta api yang bikin ngeri, yaitu terowongan ijo. Letaknya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berdasarkan data sejarah, terowongan ijo memiliki panjang 850 meter, dibangun pada tahun 1885 hingga tahun 1886 oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen atau disingkat SS. Konon, pembangunan terowongan ijo memakan banyak korban jiwa karena dipaksa bekerja tanpa upah alias kerja paksa dan berbuntut hilangnya nyawa para pekerja. Kini terowongan ijo sudah lama tak difungsikan, tetapi dipertahankan sebagai salah satu cagar budaya. Dan sekitar 7 meter dari terowongan ijo lama, dibangun terowongan ijo baru yang memiliki jalur ganda. Meski sudah ada terowongan ijo baru, namun kisah mistis di sana tidak pernah pudar. Good people, penampakan kurung batang atau keranda terbang menjadi kisah paling mentereng di terowongan ijo. Orang-orang biasa menyebut keranda terbang ini sebagai lampor. Para masinis yang melintasi terowongan ini kabarnya sudah memaklumi jika ada penampakan keranda terbang. Terowongan ijo ini sangat mencekam bagi penduduk yang ada di Kebumen ya. Karena kadang-kadang orang-orang lihat ada keranda bisa terbang. Kadang ada orang yang bermain-main di tengah-tengah rel. Banyak teriakan-teriakan yang menyayat hati ya. Jadi betul-betul terowongan ijo ini sangat sekali mencekam. Masyarakat sekitar juga sering melihat sekelebat bayangan mirip kurung batang melesat di udara, namun tak diketahui asalnya. Selain itu juga ada penampakan keranda di tengah rel kereta. Namun setelah diamati atau didekati, keranda itu hilang begitu saja. Segala hal mistis tadi konon berasal dari roh para pekerja yang meninggal dunia saat membangun terowongan ijo. Selain keranda terbang, warga sekitar juga sering mendengar suara-suara rintihan dari terowongan ijo. Bukan itu saja, di terowongan ijo juga sering terdengar suara riuh seperti suasana orang tengah bekerja, di mana ada suara langkah kaki, juga suara orang berlari-lari, dan bunyi dakduk-dakduk seperti layaknya orang tengah memukul sesuatu. Konon suara itu dipercaya berasal dari pekerja yang tengah memukul dinding batu untuk dijadikan terowongan. Terowongan ijo dulunya itu dibangun oleh Belanda ya, dan itu memakan banyak korban ya. Dan ini sangat hangat sekali di Kebumen ini ya. Kali ini saya berada di sebelah timur terowongan ijo Kebumen. Ini kondisi terowongan ijo yang lama pemirsa, kondisinya sudah rungkut, penuh dengan rerumputan. Good people, selain di Kebumen, Jawa Tengah, di kawasan Pangandaran, Jawa Barat juga terdapat sebuah terowongan yang dikenal angker dan mistis, yaitu terowongan Wilhelmina. Memiliki panjang 1208 meter, terowongan ini kadang disebut terowongan Sumber karena berada di Desa Sumber.
Namun nama asli terowongan ini adalah Wilhelmina yang diambil dari nama Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Maria yang dibangun pada tahun 1914 dan diresmikan pada tanggal 1 Juni tahun 1921. Good people, dikisahkan pembangunan terowongan ini sempat terhenti di tahun 1916 karena banyak pekerja jatuh sakit, bahkan banyak pula yang kehilangan nyawa. Goa yang terpanjang tempat lajunya kereta api adalah Lorong Wilhelmina. Dan ini memang angker banget ya, karena pembuatannya pun sudah berdarah-darah. Namun, pemerintah Belanda bersikeras untuk segera merampungkan proyek terowongan ini dan memaksa para pekerja untuk kembali bekerja. Apabila menolak, akan dilenyapkan nyawanya. Kerjanya kerja rodi. Jadi yang berakibat fatal itu kepada rakyat yang banyak banget. Dan itu korban ini saling berjerit-jerit. Dari sinilah awal mula seramnya terowongan Wilhelmina karena banyak pekerja kehilangan nyawa yang kemudian menghantui terowongan ini. Itulah tadi kisah terowongan Wilhelmina di Pangandaran dan terowongan Ijo di Kebumen.